ini ditanya apakah sudah menjadi sudah disita atau masuk dalam berkas perkara, ini tentu dikembalikan pada majelis hakim. Baik, tadi kan kami memberikan pendapat bahwa video yang direkam tanpa seizin aja kami bisa memberikan statement pendapat bahwa adalah hal bukti elektronik yang tidak sah. Tidak bisa dikatakan tidak sah hanya sebagai petunjuk, karena barang bukti kaitannya di dalam pasal 128 KUHP itu adalah kegiatannya sebagai petunjuk ya. Nah, saya di sini jelas-jelas menanyakan bahwa terkait dengan dituangkan dalam berita acara dan barang bukti yang diambil dari handphone. Gak mungkin dong kalau orang merekam video ya masa bisa itu cara perolehannya, bukan penciptaannya. Itu cara penciptaan, ini cara perolehannya. Terima kasih majelis. Baik, di dalam saya menanyakan, di dalam barang bukti itu, dalam barang bukti elektronik saya tidak terbatas pada video ya, pada semuanya yang ada di dalam barang bukti elektronik diperoleh dengan cara yang sah, dituangkan dalam berita acara yang sah. Apakah memenuhi untuk pasal 5 sebagai alat bukti elektronik yang sah? Itu saja pertanyaan saya. Saya tidak terkait dengan isinya. Ya, sepanjang diperolehnya sah dan sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 3, karena jelas informasi elektronik, dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam maknanya. Informasi elektronik itu dapat juga bukan alat bukti biasa, karena tidak semua informasi elektronik, dokumen elektronik dan cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Dan tadi salah satunya adalah dengan rekaman. Saya kasih contoh seperti case-nya Setia Novanto. Setia Novanto pada saat dia melakukan rekaman terhadap Direktur Tipikor, dan kalau alat bukti dalam rekaman itu dinyatakan dipergunakan, itu dinyatakan bukti rekaman itu tidak sah. Meskipun informasi itu mempunyai suatu informasi yang dapat diuji, misalnya sita lalu juga ya lakukan uji forensik, silakan saja. Namun cara memperolehnya itu yang tidak sah. Itu bukan masalah saya. Ya, saya sih tidak membahas tentang video ya. Saya di sini membahas tentang. Baik, terima kasih. Terkait dengan tadi ada informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, bisa ahli jelaskan konkretnya apa itu informasi elektronik, disertai dengan contohnya, tidak terbatas pada contoh itu, sekali dan juga dokumen elektronik disertai dengan contohnya yang tidak terbatas pada contoh yang akan diberikan. Sebenarnya ini tidak perlu ahli yang menjelaskan, karena perlu dibaca ya. Dalam pasal 1 angka 1. Karena keterangan ahli dicatat. Lalu dalam pasal 1 angka 6. Artinya sebenarnya informasi elektronik ini tadi saya menerangkan dengan cara yang lebih mudah, tidak menggunakan terminologi dari undang-undang. Prinsipnya informasi elektronik itu adalah perbuatan data itu diolah, lalu dapat mempunyai pemahaman terhadap orang yang memahami. Sederhana seperti itu. Misalnya seperti video, di sini juga sudah jelas ya. Kalau saya akan membaca, saya rasa cukup dibaca saja di dalam pasal-pasal itu angka 1 gitu ya. Yaitu termasuk tulisan, suara, gambar, cetak, dan foto, elektronik dan lain-lain itu. Namun maknanya yang ingin saya tekankan adalah informasi elektronik itu apabila disimpan dalam tempat kembali, dia telah berubah menjadi itu. Terkait dengan saya mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp, apakah itu termasuk dengan informasi elektronik? Pesan berupa tulisan, apakah itu masuk ke dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik? Dan kegiatan saya itu mengirimkan pesan itu termasuk mendistribusikan atau mentransmisikan. Ya, contoh yang baik untuk hal ini adalah menggunakan
dia adalah dokumen elektronik juga. Namun ada juga pesan WhatsApp dan sekali kirim dan hanya bisa dilihat satu kali. Nah itu adalah contoh dari informasi elektronik. Nah lalu pertanyaannya, apakah informasi elektronik itu adalah suatu alat bukti? Saya katakan tidak, karena jelas di dalam SKB dalam negeri antara Kapolri, Kejaksaan dan juga dari Kominfo menyatakan bahwa untuk berkenaan dengan pencemaran nama baik elektronik itu tidak bisa dimaknai bahwa percakapan yang tertutup dalam WhatsApp itu dianggap sebagai penghinaan misalnya, karena penghinaan maknanya itu harus disifat dari terbuka oleh umum. Nah, sehingga bukti percakapan itu sesungguhnya hanya informasi elektronik. Begitu juga bila misalnya dalam suatu pembuktian itu nggak bisa suatu screenshot WhatsApp itu lalu di-print, lalu dikatakan itu adalah menjadi alat bukti. Maknanya berbeda. Informasi itu tetap melekat kepada keotentikan alat bukti tersebut, sehingga tadi saya jelaskan butuh dari ahli digital forensik untuk menyatakan hal tersebut. Ya baik, tadi kan kami sudah memberikan keterangan sebelumnya ya bahwa ancaman itu memang belum terjadi tapi baru